Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Citra Ramadhani, peserta pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. Gelombang 3, Angkatan 5, Kelompok 4. Di sini saya akan membahas mengenai nilai-nilai dasar ASN. Untuk menjadi pelayan publik yang profesional dan berkualitas, perlu ditanamkan 5 nilai-nilai dasar ASN yang dikenal dengan sebutan aneka. Yang pertama, akuntabilitas. Kedua, nasionalisme. Ketiga, etika publik. Keempat, komitmen mutu. Dan yang terakhir, anti korupsi. Yang pertama, akuntabilitas. Pengertian akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban yang harus dicapai oleh setiap individu, kelompok, atau institusi di mana harus memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Berikut aspek akuntabilitas. 1. Akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Kedua, akuntabilitas berorientasi pada hasil. Ketiga, akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Keempat, akuntabilitas memerlukan konsekuensi. Dan yang kelima, akuntabilitas memperbaiki kinerja. Berikut tujuan akuntabilitas. Untuk menjelaskan bagaimanakah pertanggungjawaban hendak dilaksanakan, metode apa yang digunakan untuk melaksanakan tugas, dan bagaimana pelaksanaannya. Berikut merupakan fungsi akuntabilitas. 1. Untuk menyediakan kontrol demokratis. 2. Untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. 3. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Tingkatan akuntabilitas. Yang pertama, akuntabilitas personal. Akuntabilitas personal mengacu pada nilai-nilai yang ada pada diri seseorang, seperti kejujuran, integritas, moral, dan etika. Pribadi yang akuntabel adalah yang menjadikan dirinya sebagai bagian dari solusi dan bukan masalah. Selanjutnya, akuntabilitas individu. Akuntabilitas individu mengacu pada hubungan antara individu dan lingkungan kerjanya, yaitu antara PNS dengan instansinya sebagai pemberi kewenangan. Pemberi kewenangan bertanggung jawab untuk memberikan arahan yang memadai, bimbingan dan sumber daya serta menghilangkan hambatan kinerja. Sedangkan PNS sebagai aparatur negara bertanggung jawab untuk memenuhi tanggung jawabnya. Berikutnya, akuntabilitas kelompok. Kinerja sebuah institusi biasanya dilakukan atas kerjasama kelompok. Dalam kaitannya dengan akuntabilitas kelompok, maka pembagian kewenangan dan semangat kerjasama yang tinggi antar berbagai kelompok yang ada dalam sebuah institusi memainkan peranan yang penting dalam tercapainya kinerja organisasi yang diharapkan. Akuntabilitas organisasi. Akuntabilitas organisasi mengacu pada hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai, baik pelaporan yang dilakukan oleh individu terhadap organisasi, institusi, maupun kinerja organisasi kepada stakeholder lainnya. Yang terakhir, akuntabilitas stakeholder. Stakeholder yang dimaksud adalah masyarakat umum, pengguna layanan, dan pembayar pajak yang memberikan masukan, saran, dan kritik terhadap kinerjanya. Jadi, akuntabilitas stakeholder adalah tanggung jawab organisasi pemerintah untuk mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil, responsif, dan bermanfaat. Mekanisme akuntabilitas. 1. Akuntabilitas kejujuran dan hukum. 2. Akuntabilitas proses. 3. Akuntabilitas program. Dan keempat, akuntabilitas kebijakan. Untuk mencapai mekanisme akuntabilitas dibutuhkan alat untuk mencapainya.
Yang pertama, perencanaan strategis. Kedua, kontrak kinerja. Dan yang ketiga, laporan kinerja. Jadi, bagaimanakah menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel? Untuk menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel, yang pertama, kepemimpinan. Kedua, transparansi. Ketiga, integritas. Keempat, tanggung jawab. Kelima, keadilan. Yang keenam, kepercayaan. Yang ketujuh, keseimbangan. Kedelapan, kejelasan. Dan yang terakhir, konsistensi. Nilai dasar ASN yang kedua adalah nasionalisme. Pengertian nasionalisme: paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negara. Artinya, setiap warga negara Indonesia haruslah memiliki kesamaan cita-cita dan tujuan. Mengapa nasionalisme itu penting? Nasionalisme sangat penting terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara, karena merupakan wujud kecintaan dan kehormatan kepada bangsa sendiri. Dengan hal itu, pemuda dapat melakukan sesuatu yang terbaik bagi bangsanya, menjaga keutuhan persatuan bangsa dan meningkatkan martabat bangsa di hadapan dunia. Nilai-nilai nasionalisme Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa, dengan pelajari nilai-nilai keagamaan yang terbuka. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dengan menjunjung nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia, serta menjalankan politik luar negeri bebas aktif. Yang ketiga, persatuan Indonesia, dengan mengakui keanekaragaman, menjunjung perdamaian, menjunjung keadilan antar umat manusia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, yang mengandung ciri-ciri demokrasi, kerakyatan, permusyawaratan, dan hikmat kebijaksanaan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, membumikan keadilan sosial dalam kerangka Pancasila. Berikut prinsip nasionalisme bangsa Indonesia dilandasi nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai dasar ASN yang ketiga, etika publik. Pengertian etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk dan benar atau salah, perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Berikut nilai-nilai dasar etika publik. Dimensi etika publik. Yang pertama, kualitas pelayanan publik, dengan memperhitungkan nilai-nilai masyarakat dan lembaga publik. Yang kedua, modalitas. Unsur-unsur modalitas yaitu akuntabel, transparansi, dan netralitas. Yang ketiga, tindakan integritas publik. Berikut merupakan kode etik dan kode perilaku ASN. Sekian dan terima kasih penyampaian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.